Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara selaku dosen pengampu mata kuliah Logika Matematika dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Eri Juwita dengan nomor NPM 22106310500111 kelas 1A dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini materi yang akan saya bahas yaitu materi tentang himpunan. Materi yang pertama yang akan dibahas yaitu definisi himpunan, di mana definisi himpunan sendiri yaitu kumpulan objek-objek di mana objek-objek tersebut itu berupa elemen, unsur, anggota yang berbeda yang didefinisikan dengan jelas. Catatannya, ada balasan himpunan ganda yaitu himpunan yang terdapat anggota yang sama. Nah, penyajian himpunan di sini itu ada 11 penyajian. Yang pertama ada enumerasi, simbol baku, notasi, diagram Venn, kardinalitas, himpunan kosong, subset, himpunan yang sama, himpunan yang ekivalen, himpunan saling lepas, serta yang terakhir yaitu himpunan kuasa. Nah, yang pertama dari penyajian himpunan yaitu enumerasi. Enumerasi di sini yaitu menuliskan seluruh anggota himpunan di antara dua buah tanda kurawal. Nah, seperti ini yang disebut dengan tanda kurawal. Contohnya ini adalah himpunan A. Himpunan A di sini itu memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5. Dan dari masing-masing sisi ini ditutup oleh tanda kurawal. Yang kedua yaitu simbol baku. Menggunakan simbol tertentu yang sudah disepakati. Contoh, A di sini itu merupakan himpunan semua huruf vokal. Maka himpunan A di sini anggotanya itu terdiri dari A, I, U, E, O. Seperti itu. Yang ketiga yaitu notasi pembentuk himpunan. Himpunan dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Contoh, A adalah bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Maka notasinya itu ditulis seperti ini. A di sini di mana X adalah X merupakan bilangan bulat positif dan X juga lebih kecil dari 5. Yang keempat adalah diagram Venn. Contoh, misalkan U adalah himpunan semesta. Nah, di sini anggota dari himpunan U adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan dari A di sini memiliki anggota 1, 2, 3, 5 dan anggota dari himpunan B itu 2, 5, 6, 8. Nah, kita membentuk diagram Venn-nya seperti ini. Di sini itu kita bikin persegi dan ini itu merupakan wilayah dari universal. Nah, lingkaran pertama di sini itu merupakan himpunan A dan lingkaran yang kedua himpunan B, dan mereka berdua ini saling bergabung karena memiliki anggota yang beririsan. Lanjut. Penyajian himpunan yang kelima yaitu kardinalitas. Kardinalitas merupakan banyaknya elemen dari suatu himpunan. Misalkan A merupakan himpunan berhingga, maka jumlah elemen berbeda di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Notasinya seperti ini, NA atau kayak mutlak ya nulisnya itu, atau sebut dengan kardinalitas A. Contoh, A di sini terdiri dari anggota A, B, C, D, E, F, maka kardinalitas dari A itu sama dengan 6 karena banyaknya elemen atau anggota dari himpunan ini adalah berjumlah 6. Yang keenam yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong ini mengapa disebut himpunan kosong? Karena himpunannya itu tidak memiliki satupun elemen. Contoh, himpunan A di sini itu himpunan orang Karawang yang pernah pergi ke bulan. Maka kardinalitasnya itu sama dengan 0 atau A-nya itu bisa ditulis seperti ini dengan tanda kurawal saja tetapi tidak memiliki anggota dan dikosongkan. Yang ketujuh itu adalah himpunan bagian atau subset. Yang pertama, jika A dan B adalah himpunan-himpunan dan setiap elemen dari A juga merupakan elemen dari B, maka A adalah subset atau himpunan bagian dari B, dilambangkan dengan seperti ini atau sering kita sebut A subset B. Yang kedua, B adalah superset superhimpunan dari A, dilambangkan dengan seperti ini atau disebut dengan A superset B. Yang kedua, jika A adalah sebuah subset dari B tetapi A tidak sama dengan B, yaitu paling sedikit
yaitu elemen B yang bukan elemen dari A. Maka ya, poin pertama, A juga merupakan suatu himpunan bagian sejati atau proper subset dari B, dilambangkan dengan seperti ini ya, A proper subset B. Atau bisa juga berbentuk seperti ini. Yang kedua, B adalah superhimpunan sejati atau proper superset dari A, dilambangkan dengan seperti ini. Oke, contoh A di sini itu memiliki anggota himpunan 1, 2, 3, B 1, 2, 3, 4, 5. Maka dapat kita simpulkan bahwa A ini subset dari B karena anggota dari himpunan A di sini juga termasuk ke dalam anggota himpunan B. Dan A juga proper subset B. Lanjut. Yang kedelapan dari penyajian himpunan yaitu himpunan yang sama. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama. Notasinya itu A sama dengan B jika dan hanya jika A subset dari B dan B subset dari A. Contoh, anggota dari himpunan A ini 2, 3, 5, 10, anggota dari himpunan B 3, 2, 10, 5. A sama dengan B karena memang anggota A ini sama dengan B tetapi berbeda penempatannya saja, jadi itu tidak masalah. Jadi A sama dengan B karena A subset B dan B subset A. Yang kesembilan adalah himpunan yang ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Notasinya seperti ini, A ekivalen B jika dan hanya jika kardinalitas A sama dengan kardinalitas B. Contoh, anggota dari himpunan A ini 1, 3, 5, 7, kardinalitasnya itu sama dengan 4 karena jumlah dari anggota himpunan A itu berjumlah 4. B juga anggotanya terdiri dari A, B, C, D, maka kardinalitas dari B ini sama dengan 4. Maka dapat kita simpulkan bahwa A ini ekivalen dengan B. Lanjut, yang ke-10 ini adalah himpunan yang lepas atau disjoin. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya seperti ini. Contoh, A di sini memiliki anggota 2, 3, 5, B 6, 7, 8. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa A ini disjoin dengan B karena memang anggotanya ini tidak memiliki hubungan satu sama lain. Nah, ini juga dapat kita buat dalam berbentuk diagram Venn. Nah, maka lingkarannya ini saling berpisah atau tidak saling bersatu. Yang ke-11 adalah himpunan kuasa atau power set. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasinya itu seperti ini, PA atau 2 pangkat A. Contoh, anggota dari himpunan A di sini itu 1, 2, kardinalitas A di sini sama dengan 2. Maka himpunan kuasanya atau power set dari himpunan A sama dengan ada himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, dan himpunan 1, 2. Atau sesuai dengan rumus ya, 2 pangkat A itu sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, lanjut kita materi yang ketiga yaitu operasi terhadap himpunan. Nah, operasi-operasi di sini juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama di sini itu adalah irisan. Irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Notasinya seperti ini. A iris B sama dengan X adalah di mana X merupakan bilangan A dan X juga merupakan bilangan B. Ini diagram Venn-nya, yaitu yang diarsirnya itu yang tengahnya gitu kan, yang memang termasuk bagian A dan merupakan bagian bilangan B juga. Contohnya di sini A sama dengan atau memiliki anggota 2, 4, 6, 8, B memiliki anggota 4, 10, 14, 18, maka A iris B ini sama dengan 4. Mengapa 4? Karena karena angka 4 ini itu termasuk anggota himpunan A dan juga termasuk anggota himpunan B. Yang kedua ini adalah gabungan. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A dan himpunan B. Notasinya seperti ini. A gabung B sama dengan X adalah X merupakan bagian dari A atau X juga bagian dari himpunan B.
diagram Venn-nya itu seperti ini. Jadi kita arsir semua lingkaran A dan lingkaran B-nya. Contoh A di sini itu 258 dan B anggotanya terdiri dari 7, 5, 22. Maka A gabung B sama dengan 2, 5, 7, 8, 22. Maka jadi himpunan A ini digabung sama himpunan B. Yang ketiga yaitu komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta atau simbolnya U adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen U yang bukan elemen A yang bukan elemen A. Notasinya itu A komplement sama dengan X di mana merupakan bilangan universal dan X ini bukan merupakan himpunan A, seperti itu. Contohnya ini diagram Venn-nya, jadi yang di luar lingkarannya saja gitu yang merupakan komplement di sini. Contoh, U di sini ini memiliki anggota 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9. Dan himpunan A ini memiliki anggota 1, 3, 7, 9. Maka A komplement sama dengan 2, 4, 5, 6, 8. Jadi ini itu adalah anggota dari himpunan semesta tetapi bukan merupakan anggota dari himpunan A. Lanjut, yang keempat adalah selisih. Selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A tapi bukan elemen dari B. Notasinya itu A kurang B atau strip B, di mana X di sini merupakan bagian dari himpunan A dan X itu bukan merupakan anggota dari himpunan B. Atau seperti ini ya, A selisih B sama dengan A iris komplement B. Atau diagram Venn-nya itu yang diarsir itu hanya yang termasuk anggota himpunan A saja. Contoh anggota dari himpunan A di sini memiliki anggota 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10, B 2, 4, 6, 8, 10, maka A selisih B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Yang kelima yaitu beda setangkup. Beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B, tetapi tidak pada keduanya. Notasinya A beda setangkup B sama dengan A gabung B selisih A iris B. Atau A beda setangkup B sama dengan A kurang B gabung B kali A. Bentuk diagram Venn-nya seperti ini. Contohnya di sini, himpunan A ini memiliki anggota 2, 4, 6, B itu 2, 3, 5, serta A gabung B sama dengan 3, 4, 5, 6. Ya, jadi karena memang 2 di sini merupakan anggota himpunan dua-duanya, maka 2 di sini tidak tercantum. Yang keenam, perkalian Kartesia. Perkalian Kartesia dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan kedua dari himpunan B. Notasinya itu A kali B sama dengan A, B, di mana A di sini merupakan anggota bagian dari A dan B merupakan anggota bagian dari B. Contoh, himpunan universitas semesta di sini memiliki anggota 1, 2, 3 dan himpunan A di sini memiliki anggota AB, maka A kali B ini sama dengan seperti di satu jadi A kali B 1 kali A atau 1A 1B 2A 2B dan seterusnya 3A 3B. Nah, seperti itu. Lanjut, yang keempat di sini materi tentang himpunan yaitu perampatan atau generalisasi operasi himpunan. Nah, di sini ada pemisalan yaitu misalkan A1, A2, A3 dan seterusnya sampai AN merupakan himpunan, maka kita bisa dapat kita bentuk menjadi 4 macam notasi di sini. Yang pertama di sini itu contohnya itu di sini ada A1, iris A2, iris dan seterusnya sampai iris AN. Nah, karena memang
penulisan seperti ini itu kurang efektif, maka kita bisa bentuk ke dalam notasi seperti ini, gitu. Nah, notasinya di sini dapat kita sebut dengan irisan himpunan AI mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan N, seperti itu. Lanjut, yang kedua di sini itu ada gabungan. Nah, A1 gabung A2 gabung dan seterusnya sampai gabung AN dapat kita bentuk ke dalam notasi gabung himpunan AI atau I sama mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Contohnya di sini itu ada A1 iris A2 iris A3 sama dengan ini. Maka iris dari himpunan A1 iris dimulai dengan I sama dengan 1 sampai dengan 3. Yang ketiga di sini yaitu perkalian kartesia. Jadi A1 kali A2 kali dan seterusnya sampai AN dapat kita tulis ke dalam bentuk notasi perkalian kartesia himpunan AI mulai dengan I sama dengan 1 sampai dengan N. Contohnya C1 kali C2 kali C3 kali C4 kali C5 itu sama dengan perkalian kartesia CI dimulai dari I sama dengan 1 dan sampai dengan 5 karena memang C-nya di sini itu ada 5 buah. Yang keempat ini beda setangkup. A1 beda setangkup A2 beda setangkup dan seterusnya sampai AN dapat kita tulis dalam bentuk notasi beda setangkup dari himpunan AI mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Contohnya itu A1 beda setangkup A2 beda setangkup A3 beda setangkup A4 ini dapat kita tulis beda setangkup AI mulai dengan I sama dengan 1 sampai dengan 4. Lanjut, materi yang kelima dari materi himpunan di sini yaitu dualitas hukum-hukum aljabar himpunan. Di sini terdapat 10 hukum aljabar himpunan serta dualitasnya. Yang pertama dari hukum aljabar himpunan di sini yaitu hukum identitas, di mana A gabung himpunan kosong itu sama dengan himpunan A itu sendiri. Maka dualitasnya yang di sini gabung, maka yang di sini iris. Jadi A iris himpunan semesta sama dengan himpunan A itu sendiri. Yang kedua yaitu ada hukum nol. Hukum nol di sini A iris himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. A gabung himpunan semesta sama dengan himpunan semesta. Yang ketiga ada hukum komplement, di mana A gabung A komplement sama dengan himpunan semesta, A gabung A komplement sama dengan himpunan kosong. Hukum idempoten, maka A gabung A sama dengan A iris A sama dengan A. Hukum absorpsi itu A gabung A iris B ini sama dengan A. Jadi sama saja ya, cuman beda tanda ini ya doang. Tanda operasinya doang. Jadi A iris A gabung B sama dengan A. Hukum komutatif. A gabung B sama dengan cuman dibalikan saja B gabung A, atau A iris B sama dengan B iris A. Hukum asosiatif. A gabung B gabung C itu sama dengan cuman beda tanda kurungnya saja, jadi dipindahkan ke depan, maka A gabung B itu sama dengan gabung C. A iris B iris C sama dengan A iris B iris C. Hukum distributif. A gabung B iris C ini sama dengan A gabung B iris A gabung C. Dan A iris B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C. Hukum De Morgan. Komplement A iris B sama dengan komplement A gabung komplement B. Serta dualitasnya di sini adalah A komplement A gabung B sama dengan komplement A gabung komplement B. Hukum 0/1 di sini ada himpunan kosong atau komplement himpunan kosong sama dengan universal, serta komplement himpunan semesta ini sama dengan himpunan kosong. Lanjut, yang keenam di sini ada prinsip inklusi eksklusi. Di sini juga terdapat teorema-teorema. Teorema yang pertama di sini adalah misalkan A dan B adalah himpunan berhingga, maka kardinalitas A gabung B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi
A, kardinalitas A iris B. Mengapa harus dikurangi kardinalitas A iris B? Karena himpunan A di sini pasti memiliki mungkin ada anggota yang sama dengan himpunan B. Jadi untuk tidak tersebut, maka kita harus mengurangkan kedua himpunan dengan iris. Lanjut, lemanya di sini misalkan A dan B adalah himpunan berhingga yang saling lepas, maka A gabung B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B. Yang kedua dari lema itu misalkan A dan B adalah himpunan berhingga, maka kardinalitas A beda setangkup B berhingga dan kardinalitas A beda setangkup B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi 2 kardinalitas A iris B. Teorema yang kedua yaitu misalkan A, B, dan C adalah himpunan berhingga, maka kardinalitas A gabung B gabung C berhingga dan kita rumuskan, maka kardinalitas A gabung B gabung C sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B ditambah kardinalitas C dikurangi kardinalitas A iris B dikurangi kardinalitas A iris C dikurangi kardinalitas B iris C ditambah kardinalitas A iris B iris C. Nah, perbedaan dari teorema 1 dan teorema 2 di sini terlihat dari teorema 1 hanya memiliki 2 himpunan saja, sedangkan teorema 2 ini memiliki 3 himpunan A, B, dan C. Lanjut ke teorema yang ketiga, yaitu misalkan A1, A2, dan seterusnya sampai AR adalah himpunan berhingga, maka kardinalitas A1 gabung A2 gabung dan seterusnya sampai AR berhingga dan berlaku. Kardinalitas A1 gabung A2 gabung dan seterusnya sampai AR dapat kita tulis seperti ini ke dalam bentuk formalitasnya seperti ini. Nah, ketika kita akan menjumlah, nah di A1 ini kan kemungkinan mungkin akan ada anggota sama di A yang lainnya. Nah, maka untuk mengatasi hal tersebut, maka kita kurangkan dengan seperti ini. Nah, karena pengurangannya itu cukup drastis, bisa jadi ada yang merupakan anggota dari ketiga himpunan sekaligus. Misalnya ada di anggota himpunan A1 sama dengan himpunan A2 dan ada juga yang anggotanya sama dengan himpunan A3. Nah, jadi tidak bakal terhitung lagi maks sekaligus ketika kita kurang itu, jadi tidak bakal. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka kita ditambah. Jadi tidak bakal terhitung, maka kita perlu ditambahkan seperti ini. Dan setelah operasi-operasi tadi, kita menemukan bentuk formalitas seperti ini. Seperti itu. Lanjut, yang ketujuh ada partisi. Definisi dari partisi di sini adalah partisi dari sebuah himpunan A adalah sekumpulan himpunan bagian tidak kosong A1, A2, dan seterusnya dari A sedemikian berhingga. Yang pertama A1 gabung A2 dan seterusnya sama dengan A, dan himpunan bagian AI saling lepas yaitu AI iris AJ sama dengan himpunan kosong untuk I tidak sama dengan J. Catatannya, jika himpunan A terbatas jumlah elemennya, maka jumlah partisi yang dapat dibentuk tidak lebih banyak dari kardinalitas A. Contoh, A di sini memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka himpunan 1, himpunan 2, 3, 4, 7, 8, 5, 6 adalah partisi dari A. Atau kita bisa bentuk ke blok-blok, jadi himpunannya itu satu anggota. Jadi seperti ini. Nah, lanjut, kita masuk ke pembuktian proposisi himpunan. Pembuktian proposisi himpunan di sini terbagi ke dalam 4 pembuktian. Yang pertama di sini ada pembuktian menggunakan diagram Venn. Contoh, kita masuk ke contoh, misalkan A, B, dan C adalah himpunan. Buktikan
A iris B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C. Kita akan membuktikan dengan menggunakan diagram Venn. Karena memang memiliki 3 himpunan, kita juga memiliki 3 lingkaran yang saling berhubungan. Ini diagram Venn di sini menyelesaikan bentuk ini, dan diagram Venn yang kedua di sini menyelesaikan bentuk yang kedua juga. Kita menyelesaikan satu-satu. B gabung C. Kita tahu bahwa himpunan B serta himpunan C adalah ini. Maka kita gabung dan maka ada A iris B gabung C. Jadi A iris B gabung C di sini adalah yang beririsan langsung dengan A. Maka daerah yang diarsir itu hanya bagian sini saja. Nah, lanjut yang kedua di sini A iris B. A iris B di sini daerahnya ini, serta A iris C daerahnya ini saja. Nah, maka kita gabung dari kedua daerah tersebut, maka menjadi seperti ini. Nah, sesudah kita menyelesaikan persoalan tersebut, ketika kita lihat memang berbentuknya atau daerah yang diarsirnya itu memang sama-sama daerah tersebut, dan dapat kita simpulkan bahwa A iris B gabung C ini sama dengan atau ekuivalen dengan A iris B gabung A iris C. Namun, ada catatan dengan pembuktian menggunakan diagram Venn ini. Catatannya itu adalah metode ini itu tidak formal, serta metode ini itu tingkat validitasnya itu kurang. Lanjut, yang pembuktian proposisi himpunan yang kedua ini adalah pembuktian menggunakan tabel keanggotaan. Nah, kita menggunakan angka 1 untuk menyatakan bahwa suatu elemen adalah anggota himpunan, dan menggunakan angka 0 juga untuk menyatakan bukan anggota himpunan. Contoh, A iris B gabung A iris B komplement sama dengan A. Kita membuat tabel keanggotaan yang seperlunya ini sesuai dengan soalnya. Kita memerlukan tabel keanggotaan A, B, B komplement, A iris B komplement, dan A iris B gabung A iris B komplement. Di sini A di sini 0011, B 0101, B komplement di sini kebalikan dari B 01010, A iris B 0001, A iris B komplement 0010, maka A iris B gabung A iris B komplement sama dengan 0011. Nah, karena yang dicari ini himpunan ini dan himpunan A, karena memang sama-sama memiliki hasil 0011, dapat kita simpulkan kedua proposisi himpunan tersebut identik. Lanjut ke yang ketiga, pembuktian menggunakan hukum aljabar himpunan. Misalkan A dan B adalah himpunan, buktikan bahwa A iris B gabung A iris B komplement sama dengan A. Kita menggunakan hukum-hukum aljabar himpunan yang sudah dijelaskan tadi. A iris B gabung A iris B komplement sama dengan kita menggunakan hukum distributif, dapat kita tulis menjadi A iris B gabung B komplement. Lanjut, bisa kita ubah juga ke dalam menggunakan hukum komplement, yaitu A iris B gabung B komplement di sini menggunakan hukum komplement itu menjadi himpunan semesta. Maka A iris himpunan semesta ini menggunakan hukum identik menjadi A. Nah, dapat kita simpulkan bahwa A iris B gabung A iris B komplement di sini sama dengan A. Nah, lanjut, yang terakhir di sini adalah pembuktian proposisi himpunan menggunakan definisi. Metode ini digunakan untuk membuktikan proposisi himpunan yang berbentuk implikasi. Misalkan, A dan B adalah himpunan, buktikan bahwa jika A iris B sama dengan himpunan kosong dan A subset B gabung C, maka A bagian dari
anggota himpunan C. Bukti yang pertama, misalkan X di sini merupakan anggota bagian bilangan A, karena A subset B gabung C, maka berdasarkan definisi himpunan bagian, X merupakan anggota himpunan B gabung C. Berdasarkan definisi operasi gabungan, X merupakan anggota dari B gabung C, berarti X merupakan anggota himpunan B atau X merupakan anggota himpunan C. Atau ya, karena memang di sininya ini adalah gabung. Nah, karena X merupakan anggota A dan A iris B sama dengan himpunan kosong, maka X merupakan bukan bagian dari himpunan B. Nah, berdasarkan 1 dan 2, X merupakan bagian dari C karena untuk setiap X, di mana X merupakan bagian dari bilangan anggota A, juga berlaku X bagian dari anggota C, maka dapat disimpulkan A subset C. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.